Assalamualaikum anandaku semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada kala baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk anandaku semua, silahkan diisi absennya yang Ibu kirimkan melalui Google Form. Baiklah Ananda, adapun materi pelajaran kita hari ini adalah inflasi. Tujuan pembelajaran inflasi ini, yang pertama, Ananda diharapkan dapat merumuskan pengertian inflasi. Yang kedua, Ananda dapat menyebutkan penyebab inflasi. Yang ketiga, Ananda dapat mengidentifikasi jenis-jenis inflasi. Yang keempat, Ananda dapat mengetahui cara mengatasi inflasi. Dan yang terakhir, Ananda dapat menghitung inflasi. Berbicara mengenai inflasi, tentu sudah tidak asing lagi bukan? Coba ada yang tahu tidak apa itu inflasi? Yap, benar sekali. Ada lagi yang lain? Oke, bagus. Jadi, dapat kita simpulkan, inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus mengalami kenaikan. Nah, kenaikan harga itu berlangsung dalam jangka panjang. Kenaikan harga yang bersifat sementara seperti pada masa lebaran tidak bisa dianggap sebagai inflasi. Secara umum, inflasi ini terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada yang diperlukan. Nah, anak-anak, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat kita kategorikan sebagai inflasi, kecuali kenaikan tersebut menyebabkan harga sebagian besar barang-barang lain juga mengalami kenaikan. Sebagai contoh, kenaikan harga BBM membuat tarif angkutan menjadi naik. Lalu, banyak perusahaan yang menggunakan bahan bakar minyak untuk proses produksi juga mengalami kenaikan pada harga jual produknya. Hal ini dapat disebut sebagai inflasi karena selain naiknya harga bahan bakar secara permanen, kondisi ini menyebabkan kenaikan biaya produksi, sehingga akibatnya kenaikan harga BBM ini akan meluas pada beberapa kegiatan. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan atau bahasa kerennya demand-pull inflation. Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. Dalam hal ini, permintaan masyarakat meningkat secara agregat. Peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena peningkatan belanja pemerintah, peningkatan permintaan barang untuk diekspor, dan peningkatan permintaan barang untuk kebutuhan swasta. Kenaikan permintaan masyarakat ini mengakibatkan harga-harga naik karena penawaran tetap. Nah, inflasi karena naiknya permintaan dapat digambarkan dengan kurva di samping ini. Mula-mula, permintaan masyarakat digambarkan oleh kurva D dan penawaran digambarkan oleh kurva S. Jumlah barang yang diminta adalah Q0. Permintaan naik menjadi D1. Sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan. Akibatnya, jumlah permintaan dari Q0 bergeser ke Q1. Akibat yang lain adalah harga bergeser dari P0 ke P1 atau dapat dikatakan harga menjadi naik. Penyebab inflasi yang kedua adalah inflasi dorongan biaya produksi atau cost push inflation. Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan harga-harga bahan baku. Misalnya, karena keberhasilan serikat buruh dalam menaikkan upah atau karena kenaikan bahan bakar minyak. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga naik dan terjadilah inflasi. Adapun kurva inflasi dorongan biaya produksi sebagai berikut. Mula-mula, penawaran digambarkan oleh kurva S dan permintaan digambarkan oleh kurva D. Dan harga terletak pada titik P1.
Sedangkan jumlah yang ditawarkan adalah sejumlah Q1. Karena kenaikan biaya produksi, jumlah penawaran berkurang sehingga kurva penawaran bergeser dari S1 menjadi S2, yang berakibat harga naik dari P1 menjadi P2, dan jumlah yang ditawarkan juga berkurang dari Q1 bergeser ke Q2. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis inflasi. Di sini kita akan membahas jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahan dan berdasarkan sumbernya. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan adalah inflasi yang masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi. Inflasi ini masih mudah dikendalikan. Harga-harga naik secara umum, tetapi belum menimbulkan krisis di bidang ekonomi. Inflasi ringan berada di bawah 10% per tahun. Nah, yang kedua adalah inflasi sedang. Inflasi ini belum membahayakan kegiatan ekonomi, tetapi inflasi ini sudah menurunkan kesejahteraan orang-orang yang berpenghasilan tetap. Inflasi sedang berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian. Pada inflasi berat ini, orang cenderung menyimpan barang dan umumnya orang enggan untuk menabung karena bunga tabungan lebih rendah daripada laju inflasi. Inflasi berat berkisar antara 30% sampai 10% per tahun. Yang terakhir adalah inflasi sangat berat atau hiperinflasi. Inflasi jenis ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian dan sulit dikendalikan walaupun dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Inflasi sangat berat berada di antara 100% per tahun. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, inflasi dibedakan atas inflasi yang bersumber dari luar negeri dan inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Yang pertama, inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga di luar negeri. Dalam perdagangan bebas, banyak negara yang saling berhubungan dalam perdagangan. Jika suatu negara mengimpor barang dari negara yang mengalami inflasi, otomatis kenaikan harga tersebut akan memengaruhi harga-harga dalam negerinya, sehingga menimbulkan inflasi. Contohnya, Indonesia banyak mengimpor barang-barang modal dari negara lain. Jika di negara itu harga barang-barang modal naik, kenaikannya itu akan turut berpengaruh di Indonesia sehingga menimbulkan inflasi. Kedua, inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri dapat terjadi karena pencetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan anggaran defisit. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri juga dapat terjadi karena kegagalan panen. Kegagalan panen menyebabkan penawaran suatu jenis barang berkurang, sedangkan permintaan tetap sehingga harga-harga akan naik. Baiklah anak-anak, materi selanjutnya adalah dampak inflasi terhadap kegiatan ekonomi. Dampak inflasi ini bisa bersifat merugikan atau menguntungkan. Nah, yang pertama, bagi para penabung. Bagi para penabung, inflasi ini sangat merugikan karena nilai mata uang akan semakin turun. Yang kedua, bagi debitur dan kreditur. Bagi debitur, inflasi itu menguntungkan karena nilai uang lebih rendah saat ia mengembalikan atau melunasi utang. Bagi kreditur, inflasi itu merugikan karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman. Yang ketiga, bagi pemilik penghasilan tetap dan tidak tetap. Bagi seseorang yang memiliki pendapatan tetap, hal ini akan merugikan karena pendapatan seseorang tetap sedangkan barang-barang menjadi mahal, maka akan berdampak pada daya beli yang menurun. Yang keempat, bagi perekonomian nasional. Bagi perekonomian nasional,
dampak inflasi bisa menyebabkan investasi berkurang dan mendorong kenaikan tingkat bunga serta menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang. Cara mengatasi inflasi. Tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat membahayakan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, inflasi harus segera diatasi. Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi inflasi dapat berupa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang diambil bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang ada di masyarakat. Pengendalian inflasi dengan kebijakan moneter dapat dilakukan dengan yang pertama, politik uang ketat atau diskonto. Kebijakan Bank Indonesia menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga dengan tujuan mengendalikan jumlah uang beredar. Yang kedua, politik pasar terbuka. Politik pasar terbuka adalah kebijakan Bank Indonesia menjual dan membeli surat-surat berharga. Yang ketiga, politik cadangan kas. Politik cadangan kas adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara menetapkan jumlah minimum persediaan kas di bank umum. Nah, selanjutnya, cara mengatasi inflasi dengan menggunakan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Contohnya adalah menaikkan tarif pajak, menekan atau mengurangi pengeluaran pemerintah, dan meminjam dana dari masyarakat. Nah, anandaku semua, materi kita yang terakhir pada hari ini adalah cara menghitung inflasi. Adapun rumus untuk menghitung inflasi adalah sebagai berikut. Inflasi sama dengan HKN dikurang HKN1 dibagi HKN1 dikali 100%. Dengan keterangan HKN adalah tahun sekarang, HKN1 adalah tahun dasar. Contoh soal. Diketahui indeks harga tahun 2018 adalah 109 dan indeks harga tahun 2019 adalah 114. Dari data tersebut, berapakah laju inflasi tahun 2019? Jawabannya adalah 114 dikurang 109, lalu dibagi dengan 109, kemudian dikali 100%, sehingga dapat kita ketahui laju inflasi adalah senilai 4,59%. Baiklah, anandaku semua, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Untuk tugas minggu depan, silakan kerjakan soal pilihan ganda pada halaman 120. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.